Kris bikin Amerika ketar-ketir. Sistem pembayaran RI tembus dunia. Sistem pembayaran kris kini tidak hanya jadi primadona di Indonesia, tapi juga mulai merambah ke 9 negara. Bahkan, Amerika Serikat pun mulai panas dingin melihat perkembangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak diluncurkan pada 2019, Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS telah berkembang sangat pesat. Hingga kuartal 1 2025, pengguna KRIS sudah tembus 56,3 juta orang. Volume transaksi 2,6 miliar kali, nilai transaksi 262 triliun rupiah, setara hampir 5% PDB Indonesia. UMKM yang pakai kris 38,1 juta, naik 19% dari tahun lalu. Volume transaksi tumbuh 500%, nilai transaksi naik 150%. Angka luar biasa hanya dalam beberapa tahun. Tapi kesuksesan ini justru bikin Amerika Serikat resah. Melalui dokumen resmi Foreign Trade Barriers dari USTR atau United States Trade Representative, mereka menyebut kris dan gerbang pembayaran nasional atau GPN sebagai hambatan perdagangan. Mengapa? Karena Visa dan Mastercard merasa tertinggal oleh inovasi sistem pembayaran domestik seperti kris yang lebih murah, lebih mudah, dan tidak bergantung pada infrastruktur asing. Menurut Ketua ASPI, Santoso Lim, Visa dan Mastercard merasa tertinggal, tapi kita terbuka untuk kerjasama. Sementara Steve Marta dari AKKI menyebut, ini bukan soal hambatan, tapi soal persaingan bisnis dan kedaulatan sistem keuangan nasional. Banyak negara mulai membangun sistem pembayaran sendiri, seperti GPN dan kris di Indonesia, untuk menghindari dominasi sistem barat dan menyesuaikan dengan kondisi dalam negeri. Salah satu alasan AS semakin khawatir adalah karena kris tidak hanya sukses lokal, tapi juga sudah bisa dipakai lintas negara. Saat ini kris sudah digunakan di 9 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang mulai 17 Agustus 2025, Korea Selatan. Tidak perlu lagi tukar uang, cukup scan QR langsung di negara tujuan. BI mengincar Arab Saudi untuk kemudahan transaksi jamaah haji dan umroh, agar jemaah Indonesia tak perlu repot bawa uang tunai. Tiongkok juga jadi target potensial berikutnya. Ini adalah langkah besar menuju regional payment integration di Asia, sesuatu yang bisa mengurangi dominasi dolar dan jaringan barat di sektor pembayaran. Visa dan Mastercard selama ini menguasai infrastruktur pembayaran global. Jika semakin banyak negara punya sistem sendiri yang tidak tergantung pada mereka, maka pendapatan mereka tergerus, pengaruh mereka melemah, bahkan bisa berdampak pada hegemoni ekonomi AS. Kris hanyalah salah satu contoh, tapi kini jadi simbol bangkitnya sistem keuangan digital yang lebih mandiri di negara berkembang. Kris bukan cuma alat bayar digital, tapi juga alat diplomasi ekonomi dan simbol kedaulatan.